Tensi di Timur Tengah kini memasuki fase yang semakin berbahaya. Militer Iran secara terbuka mengancam kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln. Bahkan Iran mengklaim telah mengunci target kapal raksasa tersebut dengan sistem rudal jelajah mereka. Jika klaim ini benar, maka ini bukan sekadar retorika militer. Ini berarti salah satu simbol kekuatan militer Amerika berada dalam jangkauan serangan langsung Iran. Dan yang lebih mengejutkan, laporan dari media Iran menyebut kapal induk tersebut terpaksa mengubah posisi setelah rudal pantai Iran diarahkan ke arahnya. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia sedang menuju konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Iran? Rekaman yang dirilis militer Iran pada Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang disebut menargetkan kapal induk Amerika. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, mengatakan bahwa kapal induk Amerika itu terus dipantau oleh pasukan Iran, baik dari laut maupun darat. Menurutnya, begitu kapal tersebut masuk ke dalam jangkauan sistem rudal Iran, maka serangan besar bisa diluncurkan kapan saja. Pernyataan ini langsung meningkatkan ketegangan secara drastis, karena kapal induk seperti USS Abraham Lincoln bukan hanya kapal perang biasa. Kapal ini membawa puluhan pesawat tempur, sistem pertahanan canggih, dan ribuan personil militer. Namun yang membuat situasi semakin menarik perhatian dunia adalah klaim dari media Iran yang mengatakan bahwa rudal pantai mereka sudah melakukan penguncian target terhadap kapal induk tersebut. Dalam sistem persenjataan modern, penguncian target adalah tahap kritis sebelum serangan dilakukan. Artinya, secara teknis, target sudah siap diserang kapan saja. Meski begitu, hingga saat ini, militer Amerika belum memberikan konfirmasi resmi apakah benar kapal induk mereka sempat menjadi sasaran rudal Iran. Namun situasi di kawasan menunjukkan satu hal yang jelas. Kekuatan militer besar kini sedang saling menguji batas. Dan ini baru permulaan dari eskalasi yang lebih besar. Di tengah meningkatnya ketegangan ini, kapal induk Amerika lainnya, USS Gerald R. Ford, justru dilaporkan mundur dari area operasi militer. Kapal induk tersebut kini berada di Teluk Souda, Yunani. Menurut laporan Angkatan Laut Amerika, kapal ini singgah setelah terjadi perkebaran di dalam kapal pada 12 Maret lalu. Api dilaporkan muncul dari fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi kapal. Akibat kejadian ini, lebih dari 200 pelaut harus mendapatkan perawatan karena menghirup asap. Sekitar 600 kru juga sempat dievakuasi dari beberapa bagian kapal. Meski pihak Angkatan Laut mengatakan kebakaran ini tidak terkait dengan pertempuran, banyak analis militer melihat bahwa kondisi ini tetap mempengaruhi kesiapan operasional armada Amerika di kawasan Timur Tengah. Artinya, keseimbangan kekuatan di wilayah ini bisa berubah sewaktu-waktu. Sementara itu, konflik antara Iran dan Israel juga terus memanas. Serangan rudal klaster dilaporkan menghantam kota Bnei Brak di wilayah Israel Tengah. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian. Puing bangunan terlihat berserakan, sementara sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel menyisir area terdampak dan meminta warga segera menuju tempat perlindungan. Layanan darurat Magen David Adom melaporkan total korban luka mencapai 12 orang di beberapa wilayah Israel Tengah. Di antaranya termasuk anak-anak yang terkena dampak submunisi dari rudal klaster. Serangan ini menjadi salah satu yang paling menegangkan dalam beberapa minggu terakhir. Serangan rudal yang terus terjadi hampir setiap hari membuat warga Tel Aviv mulai kelelahan dan putus asa. Beberapa warga memilih meninggalkan rumah mereka dan tinggal di bunker perlindungan.
Meski banyak rudal berhasil dicegah oleh sistem pertahanan Iron Dome, tidak semuanya berhasil dihentikan. Beberapa rudal tetap berhasil menembus dan jatuh di kota-kota Israel. Situasi ini membuat konflik semakin sulit dikendalikan. Karena di saat serangan terus berlangsung, masing-masing pihak juga meningkatkan operasi militer mereka. Di sisi lain, militer Amerika juga melancarkan serangan udara besar ke kawasan industri strategis di Provinsi Qazvin, Iran. Serangan ini dilaporkan melibatkan pesawat pengebom jarak jauh B-52 Stratofortress. Targetnya adalah kawasan industri Al-Borz yang diduga berkaitan dengan kebutuhan militer Iran. Ledakan besar dilaporkan terjadi di area tersebut dan beberapa fasilitas industri mengalami kerusakan parah. Namun hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa. Menurut laporan organisasi kemanusiaan Iranian Red Crescent Society, sejak eskalasi konflik meningkat, puluhan ribu lokasi sipil di Iran telah terdampak serangan. Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian korban di berbagai wilayah. Situasi ini menunjukkan satu hal yang semakin jelas. Konflik ini tidak lagi hanya melibatkan dua negara. Ini sudah menjadi krisis yang bisa mempengaruhi stabilitas kawasan dan bahkan ekonomi global.